Pemirsa, rencana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menyusun revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang telah berlaku selama hampir 20 tahun. Ini menjadi perbincangan hangat di antara para pemangku kepentingan dan juga di bidang pendidikan. Oleh karena itu, saudara, diperlukan adanya suatu pelibatan publik dalam penyusunan kebijakan ini. Pelibatan publik dirancang sebagai wujud keterbukaan informasi dan diharapkan menciptakan suatu wadah penyampaian aspirasi dan umpan balik yang konstruktif. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan ada 5 tahap proses pembentukan undang-undang, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Apakah penyusunan RUU Sisdiknas telah melalui setiap tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Dan sudah di tahap manakah penyusunan RUU Sisdiknas ini? Untuk mengulas lebih dalam tentang rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, telah hadir bersama kita pagi hari ini Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Bapak Anindito Aditomo. Selamat pagi, Pak Nino, saya biasa menyapanya. Selamat pagi, Mbak Cynthia. Selamat pagi, Pak Nino. Dan juga sudah bergabung sama-sama melalui virtual pakar hukum sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak M. Hadi Suban. Selamat pagi, Pak Hadi. Selamat pagi, Mbak Cynthia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya, Pak ya? Alhamdulillah. Baik, saya akan ke Pak Nino terlebih dahulu. Pak Nino, apa sebenarnya urgensi dari RUU Sisdiknas ini, Pak Nino? Ya, terima kasih, Mbak Cynthia. Seperti disampaikan tadi, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita sudah berusia hampir 20 tahun. Dalam kurun waktu itu ada banyak sekali perubahan yang sudah dan terus terjadi. Dalam 2 tahun terakhir saja kita menghadapi pandemi global yang secara mengejutkan mendisrupsi sistem pendidikan kita. Bagaimana guru mengajar, melakukan assessment, apa itu belajar, peran orang tua, peran teknologi, ini semuanya harus kita pikirkan ulang karena pandemi ya. Di luar itu ada perubahan teknologi yang luar biasa cepat, ada perubahan iklim yang menuntut perubahan perilaku dan cara berpikir, ada kejadian-kejadian perubahan geopolitik yang sekarang kita saksikan bersama. Jadi kita perlu sistem pendidikan yang adaptif dan bervisi masa depan. Itu satu ya. Yang kedua, kita perlu menyelaraskan, mengharmonisasikan antara beberapa undang-undang yang sekarang ada dan sama-sama mengatur tentang sistem pendidikan. Ada Undang-Undang Sisdiknas, ada Undang-Undang tentang guru dan dosen, ada juga Undang-Undang tentang pendidikan tinggi. Juga ada beberapa keputusan MK dan Undang-Undang pesantren yang perlu kita akomodasi. Jadi intinya kita ingin ada satu undang-undang yang secara koheren mengatur semua aspek fundamental dari sistem pendidikan kita, agar kita punya sistem pendidikan tata kelola yang adaptif, yang resilient, dan bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, jadi mungkin bisa menjadi payung hukum yang juga bisa mengakomodir kebutuhan pendidikan saat ini tentunya ya Pak Nino. Pak Nino, tapi saat ini seperti apa perkembangan penyusunan naskah draft RUU Sisdiknas dan apakah akan diajukan ke dalam program legislasi nasional 2022, Pak Nino? Kita masih di tahap pertama dari yang disebutkan Mbak Cynthia tadi. Jadi masih di tahap perencanaan. Ini tahap di mana pemerakarsa undang-undang pemerintah ya, jadi Kemdikbud bersama dengan kementerian lain itu menyusun draft rancangan undang-undang dan naskah akademiknya untuk kita usulkan menjadi bagian dari prolegnas prioritas. Jadi Undang-Undang Sisdiknas ini sudah menjadi bagian dari prolegnas jangka menengah, tapi kita ingin agar pembahasannya dimulai tahun ini. Oke, tentunya masukan dari publik ini bisa jadi akan memberikan manfaat bagi banyak orang tentunya. Saya akan bergeser ke Pak Hadi. Pak Hadi, apakah proses penyusunan RUU Sisdiknas ini
dari kacamata Pak Hadi sendiri sudah sesuai dengan tahapan peraturan perundang-undangan. Dan mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa sebenarnya tahap proses pembentukan undang-undang yang lazim dilakukan di negara kita, Pak Hadi. Ya, jadi tahapan pembentukan undang-undang itu mengacu pada Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, beserta perubahannya sudah 1 kali diubah. Yaitu ada 5 tahap tadi. Pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, yang keempat pengesahan atau penetapan, dan yang kelima adalah pengundangan begitu. Tadi disampaikan bahwa RUU Siseknas ini baru masuk tahap pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini dimulai dimasukkannya suatu rancangan undang-undang itu di dalam suatu prolegnas ya. Kita tahu bahwa prolegnas jangka menengah 2019-2024 undang-undang Siseknas itu sudah dimasukkan, termasuk juga perubahan undang-undang Dikti dan perubahan undang-undang guru dosen. Jadi sudah di 2019 itu ditetapkan sebagai prolegnas jangka menengah. Jadi ini sudah direncanakan sejak awal. Bahkan saya meneliti juga prolegnas 2014-2019 RUU Siseknas itu sudah masuk pada antrian untuk dilakukan perubahan. Jadi ini bukan satu kemendadakan yang kemudian baru hari ini direncanakan kemudian didesak untuk itu. Tetapi saya sudah melihat proses ini sudah on the right track sudah sejak dulu. Kita tahu di periode yang lama 2014-2019 dari 150-an prolegnas itu hanya berhasil diselesaikan 36. Berarti tentu RUU Siseknas itu akan diselesaikan di periode yang sekarang 2019-2024 tersebut. Tetapi memang masyarakat juga perlu berpartisipasi ya, berpartisipasi dalam arti masyarakat ini nanti akan yang menjadi sasaran atau yang dalam bahasa Belanda disebut adresat dari undang-undang ini, sehingga mereka harus paham dan tahu tentang hal ini dan juga ada feedback dari masyarakat. Oke, memang sudah 20 tahun dan kita perlu adaptasi juga dengan perkembangan zaman. Saya akan kembali ke Pak Nino. Pak Nino, beberapa pihak ini kan sebenarnya menganggap bahwa pembuatan RUU Sisdiknas ini dilakukan secara tergesa-gesa, minim pelibatan publik dan juga dinilai tidak transparan. Anda melihatnya atau menjelaskan ini seperti apa, Pak Nino? Ya, saya rasa kekhawatiran seperti itu sebenarnya mencerminkan keinginan untuk berpartisipasi di dalam penyusunan undang-undang yang memang akan berdampak sangat luas ini, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi ini hal yang positif. Yang ingin saya tekankan adalah jangan khawatir, karena ini masih pada tahap perencanaan. Dan di tahap perencanaan ini pun kami di Kemdikbudristek sudah melibatkan banyak pihak. Kami sudah mengundang lebih dari 40 lembaga dan organisasi, serta banyak akademisi dan ahli hukum, ahli pendidikan untuk memberi masukan. Jadi kami sangat berterima kasih pada mereka dan juga pihak-pihak lain yang secara mandiri atas inisiatifnya sendiri memberi masukan tertulis yang cukup rinci. Dan masukan-masukan itu kami bahas sekarang ini. Kami perlu waktu untuk memproses banyak sekali masukan itu dan nanti akan kelihatan di draft berikutnya masukan-masukan itu sebagian diakomodasi juga, jadi mempengaruhi proses penyusunan ini. Jadi ingin saya tekankan tidak benar jika prosesnya dikatakan tergesa-gesa dan tidak transparan. Ini justru sebaliknya, karena kami transparan sejak awal, masyarakat menjadi tahu tentang revisi Sisdiknas ini dan bisa membicarakan banyak hal yang terkait dengan revisinya ya. Jadi ini masih jauh dari pengesahan, tidak akan ujuk-ujuk atau tiba-tiba disahkan gitu undang-undangnya. Ya, dan ruang untuk memberikan masukan juga terbuka luas seperti itu ya Pak Nino. Pak Nino, selain ini kan Kemendikbudristek juga dianggap hanya memberikan waktu yang cukup singkat atau yang minim untuk menyampaikan pendapat di FGD yang pernah dilakukan. Terkait hal ini apa benar Pak Nino? Begini, pemangku kepentingan pendidikan kita kan sangat banyak jumlahnya. Organisasi guru saja ada belasan atau bahkan puluhan ya.
belum organisasi kemasyarakatan, yayasan-yayasan pendidikan, dinas pendidikan seluruh Indonesia. Karena jumlahnya banyak sekali, otomatis dalam tiap FGD itu ada puluhan narasumber yang terlibat. Tentu kami perlu membagi waktu ya secara adil di antara para narasumber itu. Nah itu mungkin yang dirasakan waktunya terbatas, tapi itu murni karena keterbatasan waktu. Tapi untuk mengatasi hal itu, kami memberi waktu 1 minggu bagi semua narasumber untuk mencermati bahan-bahannya, dan kemudian setelah FGD itu masih ada waktu 2 minggu atau lebih untuk memberikan masukan tertulis. Baik, kita masih akan bahas tentunya di segmen selanjutnya terkait dengan RUU Sisdiknas. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.